datang di Olahraga Mojokerto Channel. Channelnya olahraga dan wisata. Perencanaan pembelajaran harus dilakukan oleh guru PJOK sebelum pelaksanaan pembelajaran dengan mempertimbangkan materi, proses, sumber belajar, dan juga media pembelajaran. Apabila ada guru yang akan mengajar senam di sekolah yang terletak di daerah pinggiran, tidak ada internet, belum memiliki proyektor, media apa yang tepat digunakan oleh guru tersebut? A. Video, B. Gambar, C. Guru atau siswa, D. Boneka peraga, atau E. Modul. Jawaban yang benar adalah C. Guru atau siswa. Soal berikutnya. Merumuskan kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir merupakan rincian dari pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang diturunkan dari komponen pada silabus yang berupa A. Standar kompetensi, B. Materi pokok atau pembelajaran, C. Langkah-langkah pembelajaran, D. Alokasi waktu, atau E. Sumber belajar. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Langkah-langkah pembelajaran. Soal berikutnya. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, seorang guru PJOK memberikan hukuman kepada siswa yang salah dalam melakukan praktek lompat tinggi gaya menyamping. Dalam hal ini, sebenarnya guru PJOK telah memberikan umpan balik pada kategori A. Ekstrinsik, B. Intrinsik, C. Motivasional, D. Informasional, atau E. Reinforcement. Jawaban yang benar yang E. Reinforcement. Soal berikutnya. Seorang guru PJOK sedang mengajarkan materi gerak rangkaian guling depan dan guling lenting dengan cara menjelaskan dengan suara yang lantang. Kemudian memberi contoh dalam berbagai posisi, berkeliling untuk melihat secara lebih dekat gerakan yang dilakukan oleh siswa. Memperhatikan peserta didik dengan menyebutkan namanya. Memandang mata peserta didik yang sedang diajak bicara. Dengan demikian, guru tersebut sudah melaksanakan variasi dalam A. Penggunaan media, B. Gaya belajar, C. Pola interaksi, D. Kegiatan siswa, atau E. Metode mengajar. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Gaya mengajar. Soal berikutnya. Guru menerapkan aturan disiplin kelas. Peserta didik yang terlambat lebih dari 5 menit dihukum lari keliling lapangan sepak bola sebanyak 4 kali. Pengelolaan kelas ini menggunakan pendekatan A. Otoriter, B. Permisif, C. Modifikasi tingkah laku, D. Kelompok, atau E. Individual. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Otoriter. Kita ke soal berikutnya. Guru memberikan pujian atau hadiah yang menimbulkan perasaan senang atau puas pada peserta didik yang berperilaku positif, menunjukkan peningkatan performa. Sebaliknya, tingkah laku yang kurang baik dalam melaksanakan program kelas akan diberi sanksi atau hukuman yang menimbulkan perasaan tidak puas, serta pada gilirannya tingkah laku tersebut akan dihindari. Pendekatan pengelolaan kelas yang demikian termasuk A. Pendekatan kekuasaan, B. Pendekatan otoriter, C. Pendekatan kebebasan,
D. Pendekatan perubahan tingkah laku, atau E. Pendekatan kerja kelompok? Jawaban yang paling tepat adalah D. Pendekatan perubahan tingkah laku. Soal berikutnya. Dalam melakukan penilaian tentang sikap fair play yang terjadi dalam suatu pertandingan, dapat dirumuskan suatu tugas dengan kata kerja di bawah ini. A. Menyusun, B. Menghargai, C. Menganalisis, D. Bekerja sama, atau E. Mentoleransi. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Menganalisis. Soal berikutnya. Rubrik dapat digunakan untuk membantu peserta didik mengukur sejauh mana kompetensi yang dimiliki dan dapat digunakan sebagai bagian dari perbaikan pembelajaran. Salah satu tujuan rubrik seperti yang digunakan siswa tersebut bisa berfungsi untuk A. Memotivasi, B. Menghakimi, C. Menentukan peringkat, D. Kelengkapan administrasi, atau E. Syarat sertifikasi. Jawaban yang paling tepat adalah A. Memotivasi. Soal berikutnya. Guru akan mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan keterampilan motoriknya. Untuk itu, guru dapat melakukan dengan menggunakan A. Rubrik, B. Tes tertulis, C. Tes komputer, D. Tes keterampilan dan pengukuran, atau E. Tes lisan. Jawaban yang paling tepat adalah D. Tes keterampilan dan pengukuran. Soal berikutnya. Video pembelajaran yang memuat langkah-langkah guling depan akan memudahkan guru dalam pembelajaran senam karena video memiliki sifat titik-titik. A. Tingkat kerealistisan yang tinggi, B. Kemampuan manipulasi ruang, C. Kemampuan manipulasi waktu, D. Representasinya hampir nyata, E. Semua jawaban benar. Jawaban yang paling tepat adalah A. Tingkat kerealistisan yang tinggi. Soal berikutnya. Ketika guru melakukan penilaian dengan memberikan cara siswa melakukan penilaian diri sendiri dalam proses pembelajaran, maka hal tersebut memenuhi salah satu prinsip. A. Penilaian untuk pembelajaran, B. Penilaian hasil pembelajaran, C. Evaluasi, atau D. Pembelajaran. Jawaban yang paling tepat adalah A. Penilaian untuk pembelajaran. Soal berikutnya. Seorang guru pendidikan jasmani meminta siswa melakukan pengamatan video suatu pertandingan sepak bola dari sisi bagaimana pemain menerapkan taktiknya. Kegiatan ini dapat disebut sebagai pendekatan saintifik dengan cara A. Eksperimentasi, B. Mengamati, C. Mengomunikasi, D. Menalar, atau E. Mempresentasikan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mengamati. Soal berikutnya. Guru yang menugaskan siswa untuk membentuk tim dengan identitas tim, nama tim, susunan pemain, desain seragam dapat dikatakan menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif dengan tujuan di bawah ini kecuali A. Belajar akademik, B. Penerimaan terhadap keragaman, C. Pengembangan keterampilan olahraga, D. Pengembangan keterampilan sosial, atau E. Pengembangan kemampuan penyelesaian masalah. Jawaban yang paling tepat adalah C. Pengembangan keterampilan olahraga. Soal selanjutnya.
Dalam pembelajaran lempar lembing, guru memberikan handout tentang teknik melakukannya. Siswa mempelajari dan mempraktikkan sendiri keterampilannya. Gaya mengajar tersebut termasuk gaya mengajar titik-titik. A. Komando, B. Timbal balik, C. Alat bantu, D. Inisiasi siswa, atau E. Konvergen. Jawaban yang paling tepat adalah A. Komando. Soal berikutnya. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani, guru membawa miniatur lapangan sepak bola. Hal ini sebagai upaya guru untuk memberi pengalaman yang lebih konkret kepada siswa-siswa yang tidak pernah mengalami secara langsung seperti apa lapangan tersebut sesungguhnya. Miniatur lapangan sepak bola adalah media dalam bentuk A. Objek nyata, B. Model, C. Kunjungan ke lapangan, D. Materi cetak, atau E. Audio visual. Jawaban yang paling tepat adalah A. Objek nyata. Oke, itulah sedikit contoh soal untuk P3K tahun 2021 khususnya untuk guru olahraga atau PJOK. Ingat, ini hanya contoh, bisa Bapak Ibu gunakan sebagai tambahan pembelajaran atau tambahan pengetahuan. Untuk soal-soal berikutnya jangan lupa klik tombol subscribe, nanti kalian akan mendapatkan pemberitahuan jika kami update video terbaru. Kami akan usahakan untuk selalu update contoh soal-soal P3K untuk bisa kalian gunakan sebagai bahan pelajaran sebelum mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Untuk itu langsung saja klik tombol subscribe-nya warnanya merah tuh di bawah, langsung diklik saja. Nanti otomatis akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan ketika kami update video terbaru. Sekian video kali ini. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.